Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Arifatus Sofia, NPM 091 058 042 1059. Saya dari kelas B semester 2, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidinding Rapang. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tugas mata kuliah Teknologi Sistem Informasi, dosen pengampu Wahyudi Sofyan, SKOM MT. Baik, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Decision Support System. Pengertian Decision Support System. Pada dasarnya, Decision Support System adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision Support System adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision Support System adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga simetris struktur. Dengan adanya Decision Support System, maka perusahaan lebih bisa mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Moore dan Cheng menjelaskan bahwa Decision Support System adalah suatu sistem yang mampu mendukung proses analisa inputs pada data pemodelan suatu keputusan, orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasikan pada suatu keputusan. Karakteristik dari Decision Support System. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Decision Support System bisa ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik dari sistem support system adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat adalah memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang adil. Membutuhkan struktur data yang lebih komprehensif dan mampu tahapan dalam sistem pendukung keputusan. Dalam membantu proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa tahap atau fase yang dilakukan oleh Decision Support System. Beberapa tahapan Decision Support System tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase inteligensi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada inteligensi pada pengambilan keputusan.
ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara intermittent. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam tahapan inteligensi ini adalah mengidentifikasikan masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan suatu masalah. Yang kedua, fase desain. Fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga penguji solusi yang memang menyajikannya. Beberapa contoh dari kegiatan fase desain ini adalah memiliki suatu prinsip pilihan, penghasilan, atau mengembangkan pilihan dan juga penghitung seluruh hasil akhirnya, memengaruhi keperluan informasi untuk semua tingkatan manajemen perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga adalah fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dalam tahapan ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Fase pilihan ini mencakup evaluasi, pencarian, dan juga rekomendasi pada solusi yang lebih sesuai untuk model. Solusi untuk model ini adalah berbagai kumpulan yang spesifik bagi sejumlah variabel keputusan pada suatu alternatif yang memang sudah terpilih. Yang keempat adalah fase implementasi. Fase implementasi adalah inisiasi pada pengandalian pada perubahan perusahaan. Fase implementasi ini akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Yang pasti pada fase implementasi ini dilakukan agar bisa memastikan solusi yang sudah dipilih dan direkomendasikan bisa bekerja dengan baik tanpa memerlukan implementasi dari suatu sistem komputer batasan yang terdapat pada fase pilihan dan juga fase desain. Kerap kali tidak terlihat karena kegiatan tertentu bisa dilakukan secara bersamaan. Dalam kedua fase ini dan juga pengambilan keputusan seringkali beralih kembali kepada desain saat sudah berada di pasar pilihan. Komponen yang ada pada decision support system adalah sebagai suatu alat untuk membantu memecahkan suatu masalah. Beberapa komponen yang dimiliki oleh decision support system adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data. Manajemen data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database. Manajemen sistem. Yang kedua adalah model. Manajemen model ini melibatkan financial model manajemen, statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Yang ketiga adalah communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Yang keempat adalah knowledge. Manajemen
Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat operasional, Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya, dengan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Tujuan menggunakan Essential Support System adalah beberapa tujuan dan juga manfaat dari menggunakan Essential Support System adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Jadi, berbagai manfaat tersebut adalah tujuan perusahaan atau organisasi dalam menggunakan Decision Support System dalam proses pengambilan keputusan. Tiga jenis Decision Support System dan informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan tentang Decision Support System di atas, kita menyebutkan tentang keputusan yang terstruktur. Semi terdengar ketiga jenis Decision Support System tersebut. Untuk keputusan yang sifatnya terstruktur adalah suatu kegiatan pengambilan keputusan yang sudah jelas dan dilakukan secara kontinu dan umumnya dilakukan oleh pihak manajemen yang berada dalam tingkatan tersebut. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang lebih spesifik, sempit, terjadwal, realisme, detail, internal, dan integratif dalam menggunakan Decision Support System jenis ini. Contoh Decision Support System jenis terstruktur adalah keputusan dalam hal memesan barang, menagih utang, mengisi stok produk dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk keputusan yang semi terstruktur, keputusannya akan ditentukan oleh komputer dan sebagai lainnya ditentukan oleh pihak pengambilan keputusan. Untuk itu, hukum informasi yang diperlukan pada keputusan jenis ini adalah data yang lebih fokus, interaktif, real-time, internal, dan juga terjadwal. Contohnya, sederhananya adalah saat mengevaluasi kredit penjadwalan ketika produksi perusahaan dan juga pengendalian stok baru. Terakhir, keputusan yang tidak terstruktur adalah keputusan yang proses penanganannya terasa sangat sulit karena biasanya tidak terjadi secara rutin ataupun pada kondisi tertentu saja. Objek proses pengembalian keputusan pada jenis ini akan memerlukan pengalaman dan juga sumber eksternal. Umumnya keputusan pada jenis ini akan terjadi pada manajemen tingkat yang lebih tinggi. Informasi yang diperlukan tertentu adalah bersifat internal dan juga eksternal, lebih luas dan juga lebih umum. Contoh dari kegiatan pengambilan keputusan yang tidak terstruktur adalah pengembangan pada suatu teknologi baru, proses testing dengan perusahaan lainnya, serta berkolaborasi karyawan eksekutif. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal iqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.